Halo guys, selamat datang kembali di channel review film bagus. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan cerita Rubah Ekor 9 episode 12 yang merupakan episode terakhir. Jika kalian ingin nonton episode sebelumnya, silahkan cek di playlist ya guys. Dan aku ingatkan kembali untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yuk kita langsung aja bahas alurnya. Inilah Tale of Ninetales episode 12. Film dimulai di kota Manchuria. Yon di masa ini menerima surat, di mana surat itu berasal dari Yon yang menuliskan agar dirinya semasa mudanya itu berubah dan memintanya kembali ke Gyeongsong. Karena di sana masih ada orang yang harus dia jaga. Yon menuliskan jika dia sudah tidak punya banyak waktu lagi dan harus kembali ke masa depan. Oleh karena itu, Yon masa kini harus menjaga adiknya. Tak lupa, Yon menuliskan jika Ah-em saat ini telah bereinkarnasi dan sekarang hidup sebagai istrinya di tahun 2023. Tulisan terakhir itu membuat Yon era ini kembali bersemangat dan dia lalu menyuruh Shinju mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk kembali ke Gyeongsong. Di sisi lain, terlihat Jae-yu dan Yohee masih hidup. Tapi Yohee kehilangan suaranya akibat luka pada lehernya. Ketika Jenderal Kato mendatangi butik pengantin siput, dia bertemu dengan Yon yang memang sedang menunggunya. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Kato sebenarnya adalah iblis yang disembah sebagai dewa gunung Jepang. Dengan kata lain, orang-orang Jepang juga mempercayai keberadaan dewa gunung seperti di Joseon. Kato menginginkan batu pelindung karena ternyata bisa menciptakan penghalang besar yang bisa melindungi wilayah kekuasaan Jepang dari orang-orang yang ingin memberontak. Kato mengancam agar Yon mengarahkan batu pelindung tersebut dan dia akan membunuh Jae-yu dan Yohee. Sementara itu di Myeongak, Akira juga datang menemui Hongju dan Rang. Dia memberikan ultimatum kepada mereka berdua agar segera mendapatkan batu pelindung untuk ditukar dengan para sandera. Ucapan Akira tadi itu membuat keduanya menjadi dilema dan tentunya menguji kesetiaan mereka kepada Yon. Tapi tidak lama kemudian Yon muncul dan meyakinkan mereka berdua untuk bekerja sama mengalahkan Kato. Karena jika Kato bisa dibunuh, maka otomatis Yohee dan Jae-yu juga bisa diselamatkan. Lalu, Yon mengumpulkan semua penghuni Myeongak. Di sana, dia memberitahu tentang rencana menyelamatkan Sandra sekaligus menghabisi Kato dan kroninya sebelum gerhana bulan berakhir pada pukul 7 malam ini. Untuk membalikan keadaan, Yon menggunakan keterampilan bos bandit dan anak buahnya. Dia juga menggunakan kemampuan Shinju berbicara dengan hewan untuk melacak dan menemukan para sandera. Tapi rencana mereka itu diketahui oleh Jun Dae-sung yang lalu melaporkannya kepada Akira. Akira kemudian memberitahu Kato mengenai rencana Yon dan kawan-kawan dan menyarankan agar memindahkan para sandera. Tapi Kato sama sekali tidak berniat untuk memindahkan para sandera. Dia justru memberikan perintah kepada Akira untuk menggagalkan upaya Yon tersebut. Hongju pergi mengunjungi Taluipa, namun saat ini Dewa Gunung asli yang berada di tubuh Hoyong telah berada di sana. Dia sangat kuat, bahkan dewa sekelas Taluipa pun tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian Hongju masuk menemui Taluipa dan berniat untuk meminjam matanya. Namun Taluipa telah kehilangan mata ribuan milnya itu karena telah direbut oleh Dewa Gunung asli. Taluipa lalu meminta Hongju agar segera memberitahu Yon jika dia harus kembali malam ini dan membawa batu pelindung kembali ke masa depan. Akhirnya, mereka mengetahui di mana Kato menahan Jae-yu dan Yohee.
Walaupun Yeon merasa ada yang aneh, tapi mereka memutuskan segera pergi ke tempat tersebut. Sunwo tiba di tempat acara pernikahannya akan dilangsungkan. Dia datang dengan gadis-gadis Kisaeng yang menjadi pagar ayu mempelai wanita. Di sana mereka mulai memasang alat peledak pada tempat-tempat yang dikatakan Yeon sebelumnya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Akira memberi 2 buah alat suntik kepada Ogama dan Yuki. Alat suntik itu berisikan cairan dari pohon guiso yang bisa membuat korbannya menjadi gila dan hilang kendali. Mereka diperintahkan untuk menyuntikannya ke para tahanan. Tetapi Ji-yu menyerang Ogama dan menghancurkan salah satu alat suntik sehingga sekarang hanya tersisa 1. Mereka pun lalu memutuskan menyuntikannya kepada Ji-yu. Tidak lama kemudian, Rang dan Hongju tiba di penjara dan melihat Yuki menahan Yohee dengan sebilah pisau. Tapi Hongju berhasil mengalihkan perhatian Yuki dan melumpuhkan wanita tersebut dengan mudah, sehingga Yohee pun berhasil diselamatkan. Hongju kemudian segera mencari Jae-yu dan meninggalkan Rang bersama kekasihnya. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata Yuki masih hidup. Sementara itu, Ogama membawa Jae-yu ke tengah hutan. Di sana, dia menyuntikkan cairan guiso ke tubuh Jae-yu, yang membuat pria itu mulai merasa kesakitan di kepalanya dan mulai hilang kendali. Tidak lama kemudian, Hongju datang dan melepaskan ikatan Jae-yu. Tapi Jae-yu yang hilang kendali lalu menyerang majikannya itu sendiri. Hongju yang tidak ingin menyakiti pelayannya tidak melakukan serangan balasan, sehingga bahunya pun terkena gigitan. Akibat merasakan darah Hongju, Jae-yu perlahan kembali sadar. Namun tidak lama kemudian, racun guiso kembali mempengaruhi pikirannya. Jae-yu berusaha menjauh dari Hongju karena dia tidak mau menyakiti majikannya tersebut. Dan akhirnya, dia pun lalu memutuskan untuk menikam dirinya sendiri. Sementara itu, Ogama kembali ke dalam penjara. Dia dan Yuki bekerja sama untuk menyiksa Rang. Melihat Rang berlutut dan sudah tidak berdaya untuk melawan, Yohee mencoba menghentikan Yuki dengan menusukkan pisau. Hal itu membuat Yuki sangat marah. Dia lalu hendak membunuh Yohee di hadapan Rang. Rang lalu teringat dengan perkataan Yeon kepadanya. Yeon berkata jika dulu ayah mereka pernah berkata, walaupun Rang hanya keturunan darah campuran, namun dia tetap merupakan bagian dari keluarga rubah ekor 9 yang bahkan bisa memiliki kekuatan jauh melebihi Yeon. Dan tiba-tiba, Rang berhasil mengeluarkan kekuatan rubahnya. Matanya berubah, dan dia dengan mudah menghabisi Ogama. Kejadian itu membuat Yuki sangat kaget dan berlari melihat keadaan Ogama. Tetapi saat itu juga, Rang mengendalikan kapaknya menyerang Yuki yang lalu menghabisi wanita itu. Ketika mereka berpikir telah menghabisi musuh, tanpa diduga Satori masih hidup dan mulai mendekat. Tapi tiba-tiba dari belakang, Yeon Era sekarang menghabisi pria tersebut dari belakang. Dia juga membantu Hongju menyelamatkan nyawa pelayannya, yaitu dengan memberikan bunga pusali yang dipercaya mampu membuat darah seseorang mengalir lagi. Dengan waktu kurang dari 1 jam sebelum gerhana, pesta pernikahan besar antara Sunwo dan Kato akan berlangsung. Ketika sumpah pernikahan diucapkan, tiba-tiba Sunwo menyelapa pendeta. Dia mengingatkan semua hadirin jika mereka semua akan mati. Mengingat aula itu telah dipasangi alat peledak. Namun ternyata wanita di depan Kato itu sebenarnya bukanlah Sunwo, melainkan Yeon yang sedang menyamar. Suasana seketika menjadi kacau balau. Tembakan menghujani Hotel Bando. Shinju, Sunwo dan bos bandit dan sekelompok pria dan wanita semuanya terlibat dalam aksi tersebut. Sunwo berhadapan dengan para penjaga di lorong,
Setelah terlibat baku tembak yang cukup lama, akhirnya dia berhasil membunuh gubernur. Ayahnya sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh putrinya itu. Namun, Sun Wo dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah seorang aktivis kemerdekaan. Ayahnya yang marah menembak dari belakang. Namun, Sinju melindunginya dan bergegas membawanya pergi. Tak lama kemudian, rombongan tentara Jepang datang dan mengira ayah Sun Wo sebagai tersangka pembunuh gubernur dan menembaknya. Di luar, Sun Wo dan Sinju akhirnya berpisah. Sekaligus itu merupakan pertemuan terakhir mereka. Karena tepat gerhana bulan nanti, Sinju akan kembali ke masa depan bersama Yeon. Kembali ke dalam Hotel Bando, Kato mengakali Yeon dan meledakkan bahan peledak tepat di kakinya. Dengan menggunakan kekuatannya, Kato berhasil mencekik Yeon. Tapi itu hanya awal dari kenaikan level Yeon. Dia menggunakan kekuatan rubah ekor 9-nya untuk menghentikan Kato. Setelah kematian Kato, Yeon berencana segera pergi. Namun Akira dan para tentara Jepang lainnya datang sambil melepaskan tembakan ke arah Yeon. Tapi Hongju segera datang membantu menghabisi Akira. Hongju menyuruh Yeon segera pergi karena waktu tersisa beberapa menit untuk pulang. Sementara itu, dia akan menghabisi para prajurit Jepang tersebut. Di luar, Yeon kembali dihadang Jun Dae-sung dan anak buahnya. Namun tiba-tiba, Muyong datang membantu. Yang ternyata sebelumnya, Yeon berhasil menghidupkan Muyong kembali dengan bantuan Dewi Fortuna. Oleh sebab itu, Muyong ingin membalas kebaikan sahabatnya tersebut. Dia berterima kasih kepada Yeon dan menggunakan kekuatan apinya untuk menghentikan Jun Dae-sung dan anak buahnya. Akhirnya, Yeon dan Sinju tiba di tempat Taluipa dan siap melewati gerbang waktu. Tapi kemudian Rang datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Di sini, Rang dengan tulus dan berlinang air mata mengucapkan perpisahan kepada Yeon. Rang berkata agar Yeon tidak perlu lagi mengkhawatirkan dirinya, karena sekarang dia telah berhasil membangkitkan kekuatan rubah ekor 9-nya, dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah melakukan perpisahan dengan adiknya, Yeon dan Sinju memasuki gerbang waktu. Ketika Hongju kembali ke Myeongak, dia menemukan bahwa Yeon telah meninggalkan hadiah untuknya. Sebuah sapu tangan yang dibordir sendiri oleh Yeon. Yeon meminta Hongju memaafkannya karena tidak bisa membalas perasaan Hongju terhadapnya. Keesokan harinya, saat Hongju sedang jalan-jalan, dia membaca koran yang menuliskan jika Jepang telah mengirim seorang jenderal pengganti Kato. Sekarang, bos bandit juga telah tobat dan beralih profesi sebagai pengantar makanan. Di sana juga terlihat Muyong yang saat ini menjadi tabib keliling untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Hongju juga mendatangi pengantin siput dan memberikan hartanya untuk digunakan sebagai dana perang kemerdekaan. Sementara itu, di Myeongak, Rang membantu Yeon di era masa kini agar dia bisa lepas dari kecanduan terhadap opium. Walaupun sering dibuat marah, tapi Rang melakukan semua itu dengan ikhlas. Ketika malam tiba, 3 dewa gunung kembali bersatu. Mereka bersiap untuk menghabisi gubernur jenderal baru dan para pengawalnya. Scene beralih ke tahun 2023. Saat ini, Yeon keluar dengan payung merahnya. Dan akhirnya, di sana dia kembali bertemu dengan istrinya. Dan film pun tamat. Oke guys, itu dia alur cerita film Tale of Nine Tailed episode terakhir. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nantikan alur cerita drakor lainnya yang bakal menemani gabut kalian.
Aku, admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you on the next video.